Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hening sejenak untuk mendengarkan renungan dan doa singkat. Renungan sehati, Minggu 22 September 2024, hari Minggu biasa ke-25 tahun buku B. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan dan kitab Yakobus. Injil hari ini Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Menjadi pelayan oleh Romo Ignatius TA CSSR yang dibacakan oleh Damsil Tukan. Saudari-saudara terkasih, tujuan kehadiran kita di muka bumi ini adalah mencari kemuliaan Tuhan, bukan sibuk atau ribut mencari kemuliaan pribadi atau kelompok. Perikop Injil Markus yang kita baca dan coba renungkan pada hari ini menyajikan tentang kesombongan sekaligus kerendahan hati. Perikop Injil hari ini dimulai dengan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kemudian Yesus dan para murid turun dan melewati Galilea. Dalam perjalanan turun itulah Yesus menyampaikan pelajaran berharga bagi para murid. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Para murid tidak mengerti ajaran Yesus ini, tetapi segan bertanya. Pada saat Yesus menyampaikan ajarannya tentang penderitaan dan kematian, saat itu juga para murid berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Para murid bukannya bertanya, apa maksud ajaran Yesus itu, tetapi justru mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Rasanya perhatian mereka lebih pada jabatan duniawi. Hal ini juga yang mungkin sedang kita alami dalam kehidupan bersama. Kita merasa diri lebih hebat, berkuasa, tinggi, pintar. Dengan begitu, kita tidak memiliki kerendahan hati. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan rasanya melukiskan sikap orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Orang fasik tidak mau kalah orang benar melebihi mereka. Maka mereka berusaha untuk menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadap orang benar. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Kesombongan biasanya datang dari hati yang dipenuhi dengan kebencian atau keinginan untuk membalas dendam. Surat Yakobus pada hari ini juga mengatakan hal yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Sikap iman yang harus ada dalam diri setiap pengikut Kristus adalah semangat kerendahan hati. Anak kecil adalah simbol kerendahan hati. Yesus mengambil anak kecil itu dan menempatkannya di tengah-tengah para murid. Anak kecil pada zaman Yesus tidak memiliki hak dan kedudukan sosial. Mereka adalah kaum paling lemah yang hanya bisa hidup dari bantuan orang lain. Tetapi kehidupan mereka masih bisa dipakai sebagai pelayan orang yang lebih tua. Yesus lalu melanjutkan ajarannya pada ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Jika kita menghormati anak kecil tadi, kita adalah orang yang paling rendah hati. Secara rohani, kerendahan hati adalah sikap Allah yang turun dalam dunia manusia. Jadi, menghormati anak kecil sama dengan memuliakan Allah sendiri yang hadir dalam diri Yesus. Saudari-saudara sehati, Yesus adalah model pengosongan diri. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kitab suci mengajarkan bahwa Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong hanya mencari kemuliaan sendiri. Yang rendah hati sudah pasti mencari kemuliaan Allah. Tuhan menghendaki kita menjadi pelayan bagi sesama, berani menjadi kecil, siap meninggalkan kepentingan pribadi, kemudian siap berkorban dan menderita demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Semoga kita selalu bersiap diri dalam semangat kerendahan hati, selalu menjadikan hidup kita sarana berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon, semoga semangat belas kasih Putra-Mu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pace e bene. Salam sehat. Tuhan memberkati.